setelah saya cabut aktif balancernya, ini sahabat, nggak imbang lagi sahabat ya, walaupun selisih 0,0 sekian ya, ini terlihat ya, gara-gara saya cabut ini sahabat. Ini aktif kapasitif balancer ya, saya cabut, dan di sini ada kesenjangan walaupun sedikit sahabat, seperti ini yang di sel nomor 1 ya, nomor 1 itu di 3,30, 3,32, 3,33 ya, sekitar selisih 0,01, 0,02 lah sahabat. Saya cabut ini penyeimbang sel untuk baterai lithium sahabat ya. Berarti ini sangat penting sahabat. Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTA Sederhana. Kali ini saya akan membahas balancer sahabat. Jadi ini adalah balancer untuk baterai pack yang sudah di seri ya. Jadi balancer ini fungsinya untuk menyeimbangkan antara sel satu dan sel lainnya yang sudah di seri. Biasanya sahabat, kenapa kita membutuhkan seperti ini? Jadi kemampuan balancer dari sebuah BMS itu rata-rata sangat kecil sahabat, bahkan sekitar 0,30 ampere saja, tidak sampai, bahkan setengah ampere pun tidak sampai sahabat. Jadi ketika kita menggunakan baterai pack yang sudah besar, antara mungkin 25 ampere host baterainya, bahkan sampai 100 ataupun 200, itu sudah tidak mampu lagi sahabat untuk menyeimbangkan. Apalagi baterai kita itu sahabat sudah mengalami penurunan kapasitas yang efeknya itu susah untuk imbang antara sel satu dan sel lainnya. Nah, jadi sahabat, ini sangat penting terutama ketika kita merakit baterai bekas ya, baterai bekas laptop, baterai bekas ya, baterai-baterai yang sudah bekas gitu sahabat, yang kita rakit ulang ya. Nah sahabat, ada beberapa macam balancer ini. Nah yang di depan kita ini adalah aktif kapasitif balancer sahabat. Jadi seperti yang di BMS itu adalah passive balancer sahabat ya. Jadi kerjanya itu passive balancer yang memiliki kemampuan arus sekitar 0,30 ampere, 0,3 ampere ya sahabat ya, sekitar segitu. Nah kemudian dari sisi aktif pasif, nah ini adalah aktif. Nah di aktif ini sahabat, di pasaran itu terdapat yang 1,2 ampere, ada yang 5,5 ampere, bahkan baru-baru ini saya sudah melihat yang 10 ampere sahabat. Jadi yang 10 ampere itu bentuknya ada induktor ya, lilitan gitu sahabat. Nah yang di depan kita ini adalah aktif kapasitif balancer. Sesuai namanya sahabat, kenapa kapasitif? Jadi ini adalah kapasitor yang banyak sekali untuk menyeimbangkan per sel sahabat. Nih saya dekatkan itu ya, itu 6,3 volt 2200 mikrofarad sahabat per kapasitor. Jadi sahabat, yang ini kemampuannya itu adalah 5,5 ampere. Nah yang ada yang di bawahnya biasanya itu untuk merakit baterai yang ampere hostnya itu kecil sahabat ya, di bawah 20 ampere lah sahabatnya. Jadi jika menggunakan di bawah 20 ampere sahabat masih mampu untuk digunakan. Yang 1,2 ampere itu kapasitornya biasanya itu SMD sahabat, kecil-kecil nempel, nggak sebesar ini ya, ini besar ya, besar. Nah selain itu, selain yang saya sebutkan tadi yang 1,2, ada yang ini 5,5, ada lagi yang 10 ampere ataupun yang 5 ampere
dengan jenis kapasitif, dengan jenis balancer ini aktif sahabat, aktif induktif ya, aktif induktif balancer sahabat ya, gitulah. Jadi dia yang menyeimbangkan itu bukan kapasitor. Jadi seperti toroid ataupun lilitan itu yang menyeimbangkan. Jadi akan dihubung-hubungkan ke sini sahabat, biasanya ke arah B1, B2. Ini ada kawatnya gitu sahabat, kawat mail yang menyetabilkan dari induktor tadi. Nah sahabat, pentingnya ini sahabat, pentingnya ini ketika kita menggunakan baterai yang sudah tidak baru lagi, artinya bekas, dan kapasitasnya setiap sel itu mungkin berbeda. Jadi karena kita membeli online di toko online, kita sendiri tidak bisa memaksakan penjual untuk menyamakan kapasitas. Artinya penjual juga nggak mungkin sahabat menjual dengan kapasitas yang real sama. Tentunya misalnya kita membeli baterai yang 100 ampere hours ya, ampere hours gitu ya. Jadi biasanya itu ya sekisaran 90 Ah sampai 100 Ah itu akan dianggap 100 ampere hours gitu sahabat ya. Nah ketika selisih kapasitasnya sahabat, tentunya voltasenya juga akan selisih sahabat. Nah ini selisih voltase ini akan ditutupi oleh aktif balancer ini sahabat, balancer ini. Jadi yang kecil akan diambilkan arus dari voltase yang besar, dan yang besar akan mengalir ke tempat yang kecil begitu sahabat. Jadi dia akan relatif rata, tidak sebenarnya rata sahabat, akan ada selisih 0,0 sekian volt gitu ya, tidak mutlak rata misalnya 3,33 semuanya 3,33 itu tidak. Jadi akan ada selisih juga, cuman sangat jauh berbeda. Misalnya kita pasang aktif balancer dan tidak kita pasang, itu sangat jauh beda, terutama ketika kita menggunakan baterai kita dengan arus yang tinggi, baik itu untuk waktu digunakan beban ataupun kita menggunakan saat di charging. Jadi waktu di cas ataupun waktu di cas dikuras gitu, baik di cas ataupun dikuras, ini sangat membantu karena ketika sel yang mengalami penurunan kapasitas berbeda dengan sel yang lainnya, itu akan sangat berpengaruh ketika kita mengurasnya dengan arus yang tinggi. Tetapi ketika kita mengurasnya itu dengan arus yang rendah, mungkin balancer dari BMS itu sudah mampu mengcovernya sahabat. Jadi ketika kita tidak menggunakan ini sahabat, maka ketika kesenjangan antara sel itu jauh, dia akan protek, BMS-nya akan protek karena menilai ada voltase yang terlalu jauh selisihnya. Jadi BMS-nya protek. Nah ketika kita menambahkan alat ini, itu semua tidak jadi protek karena sudah ditolong oleh balancer ini sahabat. Nah saya rasa begitu sahabat. Semoga sharing kali ini dapat bermanfaat bagi sahabat semua, tentunya yang mau merakit kemudian beli baterai bekas, tidak baterai baru ya. Bahkan mungkin baterai yang campur-campur sahabat ya, dari merek ini, merek itu, warna ini, warna itu gitu, yang kemungkinan cara kerjanya itu beda. Wajib ini sahabat ya, wajib. Bahkan ketika kita tidak menggunakan BMS pun, dengan menggunakan ini sudah sangat membantu, asalkan kita tahu batas atas, batas bawah, batas discharging, batas chargingnya sahabat. Jadi kita harus membatasinya itu, karena salah satu fungsi BMS kan itu sahabat ya. Jadi kita harus membatasi itu. Nah sahabat, saya rasa begitu. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Dan terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum, tolong dibantu subscribe ya sahabat, biar saya terus semangat tiap hari mengupload video. Saya usahakan tiap hari mengupload video untuk sahabat semua
yang membutuhkan ilmu seperti saya membutuhkan ilmu, ya saya masih belajar juga sahabat. Intinya berbagi ilmu bagi sahabat juga yang misalnya ada pengalaman yang lebih jauh, artinya lebih banyak ilmunya. Ayo tulis di kolom komentar, kita belajar bersama sahabat. Karena saya bukan guru, saya masih pemula, nggak paham apa-apa sahabat. Cuman dari pengalaman, dari baca-baca sedikit di internet, ya saya bagikan ke sahabat ya. Oke sahabat, see you next time and bye.